Pernahkah kalian membayangkan seandainya kalian memiliki sebuah peta? Bukan peta yang menunjuk ke harta karun, melainkan peta menuju kekuatan yang mampu mengubah realitas itu sendiri. Bagaimana jika ada sebuah buku panduan kuno tentang entitas-entitas, di mana masing-masing memiliki otoritas unik, memberi pengetahuan, mengungkap masa depan, mendatangkan kekayaan, atau bahkan mengendalikan perasaan orang lain? Hari ini, kita akan membuka salah satu buku paling misterius dan kontroversial dalam sejarah okultisme, The Lesser Key of Solomon, atau lebih spesifiknya, bagian pertamanya, Ars Goetia. Kita akan menyelami demonologi dan membedah klasifikasi lengkap dari 72 iblis yang, menurut legenda, berhasil ditaklukkan oleh Raja Salomo sendiri. Bersiaplah, karena kita akan mengetahui siapa saja yang menduduki hierarki neraka ini, dan bidang apa saja yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Ini bukan sekadar dongeng seram. Ini adalah sebuah sistem yang selama berabad-abad telah menggemparkan pikiran para mistikus dan filsuf. Dan mungkin, di akhir video ini, kalian akan mengerti mengapa buku ini begitu menarik, sekaligus begitu menakutkan. Sebelum kita memulai perjalanan kita ke aristokrasi neraka ini, mari kita pahami dulu, dari mana asal-usul Goetia ini. Ars Goetia adalah bagian pertama dari Grimoire terkenal abad ke-17 yang dikenal sebagai The Lesser Key of Solomon. Legenda mengatakan bahwa Raja Salomo yang terkenal akan kebijaksanaannya menerima otoritas khusus dari Tuhan atas para iblis. Ia konon berhasil mengunci 72 roh perkasa ke dalam sebuah bejana perunggu, menyegelnya, lalu membuangnya ke danau yang dalam. Kemudian, bejana itu ditemukan oleh orang-orang Babel. Mereka mengira isinya adalah harta karun, sehingga mereka membukanya, dan tanpa sengaja melepaskan para iblis kembali ke dunia. Buku itu sendiri adalah katalog rinci tentang entitas-entitas ini. Di dalamnya dijelaskan nama, gelar, mulai dari raja, duke, hingga marques, wujud penampilan, segel yang harus digunakan untuk pemanggilan, dan tentu saja, kemampuan mereka. Penting untuk dipahami, Goetia bukan sekadar daftar monster. Ini adalah sistem sihir ritual yang rumit, di mana setiap detail memiliki makna yang signifikan. Meskipun gereja selalu menganggapnya sebagai pengetahuan terlarang, bagi banyak okultis, ini adalah alat untuk memahami dunia dan diri mereka sendiri. Baiklah, yang membuka barisan bangsawan neraka kita adalah roh Goetia pertama, Raja Baal yang sangat perkasa. Nama Baal ini pasti sudah tidak asing lagi bagi Anda, karena ia sering dikaitkan dengan salah satu iblis atau entitas terkuat. Dalam Goetia, ia memerintah di timur, dan memimpin 66 legiun roh neraka. Penampakan Baal adalah tontonan yang benar-benar menguji nyali. Ia bisa muncul dalam wujud kucing, katak, atau manusia. Namun yang paling menyeramkan, ia kadang muncul dengan ketiga wujud itu sekaligus, di mana ketiga kepala tersebut berada pada satu tubuh. Suaranya terdengar serak dan sangat berwibawa, wajar saja untuk seorang raja. Namun kemampuan utamanya, yang paling dihargai oleh para penyihir zaman dulu, adalah anugerah tak terlihat, invisibility. Baal dapat membuat seseorang tidak terlihat oleh lingkungan sekitarnya, menyembunyikan tindakan, bahkan pikiran mereka. Selain itu, ia juga memberi karunia berupa kebijaksanaan dan kecerdikan, sangat membantu dalam menghadapi situasi yang rumit. Namun, layaknya seorang raja, Baal menuntut rasa hormat dan tidak akan mentoleransi penghinaan sedikit pun. Jika Anda memanggilnya, bersiaplah untuk menghadapi ujian tekad yang berat, karena kekuatan sebesar ini tidak pernah diberikan cuma-cuma. Selanjutnya dalam daftar, kita punya Duke Agares. Dia adalah roh kedua Goetia dan berada di bawah kekuasaan wilayah timur. 31 legiun berada di bawah komandonya. Berbeda dengan Baal yang berwajah banyak, Agares muncul dalam wujud yang lebih spesifik, namun tidak kalah aneh. Dia adalah seorang lelaki tua pucat, menunggangi buaya, dengan seekor elang goshawk bertengger di pergelangan tangannya. Walaupun penampilannya terkesan tenang dan jinak, Agares memiliki kekuatan yang sangat destruktif. Dia mampu menyebabkan gempa bumi dan meruntuhkan seluruh bangunan. Namun, bakatnya tidak hanya terbatas pada kehancuran semata. Agares adalah pelindung bagi para pelarian. Dia bisa memaksa setiap pelarian untuk kembali ke rumah, menjadikannya sangat berguna bagi mereka yang sedang mencari orang hilang. Selain itu, dia mengajarkan semua bahasa dan dialek yang ada, membuka jalan bagi pengetahuan dan komunikasi tanpa batas.
Kemampuan menarik lainnya, dia dapat mencabut kedudukan tinggi dan gelar seseorang, baik itu gelar spiritual maupun duniawi. Jadi, Agares adalah roh yang penuh kontras. Dia bisa membangun sekaligus menghancurkan, mengajarkan sekaligus menghukum. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan Pangeran Vasago, roh ketiga dalam daftar Goetia. Berbeda dengan kebanyakan rekan sejawatnya, Vasago digambarkan sebagai roh yang memiliki watak baik. Ia tidak berusaha menakut-nakuti atau menyakiti siapapun. Sebaliknya, ia dipanggil khusus untuk dimintai informasi. Di bawah komandonya terdapat 26 legiun roh. Vasago tidak memiliki deskripsi fisik yang pasti, memberikan ruang luas bagi imajinasi pemanggil. Spesialisasi utamanya adalah ramalan. Ia mampu mengungkapkan kepada pemanggilnya segala hal, baik yang telah berlalu, yang sedang berlangsung, maupun yang akan terjadi di masa depan. Jika Anda kehilangan sesuatu atau ada barang Anda yang dicuri, Vasago dapat menunjukkan di mana letak barang yang hilang itu. Ia dijuluki sebagai salah satu roh Goetia yang paling jujur dan terus terang. Ia tidak akan berbelit-belit atau berbicara dalam teka-teki, melainkan memberikan jawaban yang lugas atas pertanyaan yang diajukan. Karena kejujuran dan sifatnya yang baik inilah, ia sering dipanggil oleh para praktisi pemula yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang masa depan tanpa risiko yang berlebihan. Vasago adalah semacam orakel dari dunia lain, siap berbagi pengetahuannya dengan siapapun yang memintanya dengan sopan. Roh keempat adalah Marquis Samigina, yang juga dikenal sebagai Gamigin. Ia adalah sosok yang cukup misterius dan mengendalikan 30 legiun. Samigina biasa menampakkan diri dalam wujud kuda kecil atau keledai. Namun, jika diperintahkan oleh pemanggil, ia bisa berubah menjadi sosok manusia. Suaranya terdengar serak dan ia berbicara tentang hal-hal mendasar yang jarang diminati atau dipahami oleh banyak orang. Spesialisasi utama Samigina adalah nekromansi. Meskipun ia mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan akademis, tugas utamanya adalah memanggil arwah orang mati. Grimoire menyebutkan secara spesifik bahwa ia memanggil jiwa-jiwa yang meninggal dalam keadaan berdosa. Arwah-arwah ini akan muncul di hadapan pemanggil dan menjawab semua pertanyaan mereka. Bayangkan kesempatan untuk berbicara dengan mereka yang telah tiada dan menggali rahasia yang mereka bawa ke liang kubur. Pengetahuan semacam ini jelas merupakan kekuatan yang luar biasa, tetapi juga sangat berbahaya. Samigina bertindak sebagai perantara antara dunia yang hidup dan dunia orang mati. Pekerjaan semacam ini selalu membawa risiko yang sangat besar. Ia dipanggil oleh mereka yang mencari jawaban dari masa lalu dan tidak takut untuk mengintip di balik tabir kematian. Kita beralih ke roh kelima, yaitu Presiden Marbas. Dalam hierarki iblis, gelar presiden ini merujuk pada seorang penguasa atau pemimpin besar. Marbas memimpin 36 legiun dan biasanya menampakkan diri dalam wujud singa yang besar dan ganas. Namun, sama seperti roh lainnya, atas permintaan pemanggil, dia dapat berubah menjadi wujud manusia. Ranah kekuasaan Marbas sangat spesifik, dan uniknya, sangat terkait erat dengan dunia fisik. Pertama, dia mampu memicu, sekaligus menyembuhkan, segala jenis penyakit. Hal ini menjadikannya roh yang sangat berbahaya, namun juga sangat berguna pada saat yang bersamaan. Kedua, Marbas adalah pelindung para insinyur dan mekanik. Dia memberikan pengetahuan hebat dalam bidang mekanika dan kerajinan tangan, membantu terciptanya alat dan mekanisme yang rumit. Dan yang ketiga, dia memiliki kemampuan yang cukup menakutkan, yaitu mengubah wujud orang, mentransformasikannya ke dalam bentuk lain. Marbas adalah iblis transformasi, baik dalam aspek fisik maupun teknis. Dia dipanggil untuk mencari penyembuhan, inspirasi dalam rekayasa teknik, atau untuk urusan yang jauh lebih gelap. Roh keenam adalah Adipati Valefor, sosok yang penuh dualitas dan sangat licik. Ia memimpin 10 legiun dan sering menampakkan diri dalam wujud singa dengan kepala seorang perampok atau pencuri. Penampilan tersebut sepenuhnya menggambarkan watak aslinya. Valefor dianggap sebagai familiar yang baik, yaitu roh pembantu yang bisa diandalkan, namun hanya sampai batas waktu tertentu. Kemampuan utamanya adalah merayu dan mendorong orang menuju tindakan pencurian dan pengkhianatan. Dia bisa menjadi kawan dan penolong terbaik Anda dalam urusan yang gelap, tetapi pada akhirnya ia akan selalu menjerumuskan Anda ke dalam jalur tipu daya dan tindakan kriminal. Ia tahu lokasi harta karun yang tersembunyi dan bisa menganugerahi Anda ketangkasan serta kecerdikan, tetapi harga yang harus dibayar selalu adalah hati nurani Anda.
Valefor adalah perwujudan sempurna dari iblis penggoda. Ia menawarkan jalan pintas menuju kekayaan, namun jalan itu justru membawa Anda langsung ke jurang kehancuran. Bekerja sama dengannya sama saja seperti bersahabat dengan seorang pencuri ulung. Hari ini Anda mungkin berbagi hasil rampasan, tapi besok dia akan menjebak Anda lalu menghilang, membiarkan Anda sendirian menanggung akibat dari semua kekacauan itu. Amon, Markis ke-7, adalah salah satu figur paling perkasa dan disegani dalam Goetia. Ia memimpin 40 legiun dan penampakannya sungguh mencekam. Ia menjelma sebagai serigala berekor ular yang menyemburkan api. Atas permintaan penyihir, ia dapat mengambil rupa manusia meskipun tetap berkepala gagak. Fokus utama Amon adalah mengurus hubungan antar manusia. Ia punya kemampuan unik untuk mendamaikan musuh, serta mempertemukan kembali teman-teman yang sedang berselisih. Jika Anda butuh menjalin kontak baru atau mengakhiri dendam lama, Amon adalah sosok yang tepat untuk dimintai pertolongan. Namun, kekuatan terbesarnya terletak pada pengetahuannya yang luas. Ia mengetahui segala sesuatu tentang masa lalu dan mampu meramalkan masa depan. Ia menjawab setiap pertanyaan mengenai lapisan-lapisan waktu tersebut dan mengungkapkan rahasia yang paling tersembunyi. Berkat kekuatan dan wataknya yang keras, Amon menuntut perlakuan yang sangat istimewa. Anda tidak boleh main-main dengannya atau menunjukkan rasa tidak hormat. Ia adalah penjaga waktu dan rahasia, dan ia hanya akan membagikannya kepada mereka yang mampu membuktikan keberanian serta keseriusan niatnya. Roh ke-8 adalah Duke Barbatos. Ia adalah sosok yang sangat menarik, memiliki keterkaitan erat dengan alam dan pengetahuan tersembunyi. Barbatos memerintah 30 legiun dan hanya akan menampakkan diri saat matahari berada di bawah naungan zodiak Sagittarius. Kedatangannya tidak sendirian, melainkan ditemani oleh 4 raja bangsawan beserta seluruh pasukan mereka. Barbatos dikenal sebagai roh hutan yang sesungguhnya. Ia mengajarkan cara memahami bahasa hewan, mulai dari kicauan burung, gonggongan anjing, dan lain-lain. Ia mampu menunjukkan lokasi harta karun yang tersembunyi akibat jampi-jampi para penyihir. Jika ada yang menempatkan mantera penyembunyian pada suatu benda atau tempat, Barbatos dapat menghancurkan kutukan tersebut. Selain itu, sama seperti Amon, ia mengetahui segala hal tentang masa lalu dan masa depan. Ia juga memiliki kemampuan untuk mendamaikan teman maupun para penguasa. Barbatos adalah pemandu yang membawa kita ke dunia rahasia alam dan harta karun yang tersembunyi. Mereka yang memanggilnya adalah mereka yang ingin menemukan keharmonisan dengan alam, atau mencari kembali apa yang sudah lama hilang dan tersembunyi dari pandangan mata manusia. Keterkaitannya yang erat dengan astrologi dan alam menjadikan Barbatos salah satu figur Goetia yang paling unik. Kini, kita sampai pada salah satu yang paling agung. Roh ke-9, Raja Paimon. Ia adalah salah satu iblis terkuat dalam Goetia, sekaligus hamba yang paling setia kepada Lucifer. Ia memerintah di wilayah barat laut dan memimpin 200 legiun roh. Beberapa di antaranya dulunya berasal dari golongan malaikat. Penampilannya selalu menjadi tontonan. Ia hadir dalam wujud pria dengan wajah wanita, mengenakan mahkota berharga dan menunggangi unta dromedaris berpunuk satu. Kedatangannya diawali oleh dengungan musik, diiringi bunyi trompet dan simbal. Suaranya lantang dan menggelegar. Paimon adalah ensiklopedia berjalan. Ia mengajarkan segala bentuk seni, filosofi, dan sains. Ia bahkan mampu mengungkap rahasia terdalam bumi, air, dan angin. Jika Anda berkeinginan menaklukkan seseorang di bawah kehendak Anda, Paimon bisa melakukannya. Ia dapat menganugerahkan gelar tinggi dan kekuasaan, serta menyediakan roh-roh pembantu yang handal. Sebagai imbalan atas bantuannya, ia menuntut pengorbanan, meskipun grimoire tidak menjelaskan secara spesifik jenis pengorbanan apa yang ia inginkan. Paimon adalah perwujudan pengetahuan dan kekuasaan absolut, tetapi harga yang harus dibayar untuk jasanya bisa jadi sangat mahal. Roh ke-10 adalah Presiden Buer. Ia adalah seorang penyembuh sekaligus filsuf di dunia neraka. Buer memimpin 50 legiun dan memiliki penampilan yang sangat tidak biasa. Konon, ia menampakkan diri dalam wujud bintang, berujung 5 atau roda, dan bergerak dengan cara berputar. Buer adalah gudang segala pengetahuan yang bermanfaat. Ia mengajarkan filsafat moral, filsafat alam, serta ilmu logika. Namun, bidang utamanya adalah botani dan ilmu kedokteran. Ia menguasai seluk-beluk sifat-sifat herbal dan tanaman, dan mampu menyembuhkan berbagai penyakit manusia, terutama gangguan mental.
Jika ada yang menderita depresi atau masalah kejiwaan, Buer bisa membantu memulihkan ketenangan batin. Ia juga dapat menyediakan familiar atau roh pendamping yang baik. Berbeda dengan banyak roh sejenis lainnya, Buer tidak membawa kehancuran. Tujuannya adalah pengetahuan dan penyembuhan. Ia sering dipanggil oleh para ilmuwan, filsuf, dan dokter yang mencari pengetahuan baru demi membantu sesama. Buer adalah bukti nyata bahwa tidak semua roh Goetia murni berupa kejahatan. Beberapa dari mereka justru dapat memberikan manfaat yang signifikan. Gusoin, sang roh ke-11 yang dikenal sebagai Adipati Agung Nan Perkasa, adalah seorang diplomat sekaligus psikolog sejati di antara para iblis Goetia. Dia memimpin 40 legiun. Deskripsi penampilannya dalam grimoire sangat samar. Hanya disebutkan bahwa dia menyerupai Xenopil. Apapun makna sebenarnya dari kata itu, Gusoin adalah maestro dalam hal informasi dan relasi. Sama seperti Vasago, dia mengetahui dan mampu menceritakan segalanya. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dia memberikan jawaban yang benar-benar tuntas untuk setiap pertanyaan yang diajukan. Namun, bakatnya yang paling unik adalah kemampuannya untuk memengaruhi hubungan sosial. Gusoin dapat mendamaikan musuh bebuyutan, bahkan mengubah mereka menjadi sahabat. Dia juga mampu membangkitkan cinta dan rasa hormat siapapun terhadap sang pemanggil. Jika Anda membutuhkan kehormatan, jabatan tinggi, atau ingin memperbaiki hubungan yang sudah hancur, Gusoin adalah roh yang wajib Anda hubungi. Dia tidak sekadar meramalkan, dia mengubah realitas sosial, menganugerahkan persahabatan, kehormatan, dan rekonsiliasi. Hal ini menjadikannya salah satu roh yang paling diminati bagi mereka yang mendambakan kesuksesan dalam lingkungan sosial. Dan inilah sosok ke-12 yang sudah pasti pantas mendapat perhatian khusus. Perkenalkan, Pangeran Agung Sitri, penguasa nafsu dan gairah. Dia memimpin 60 legiun roh dan biasanya hadir dalam wujud yang sangat mengancam, berkepala macan tutul dan bersayap grifon. Namun atas perintah pemanggilnya, ia dapat berubah menjadi sosok manusia yang menawan. Spesialisasi Sitri sangat lugas dan jelas, yaitu cinta dan hasrat dalam manifestasi paling purba. Dia membangkitkan asmara antara pria dan wanita, membuat mereka saling mendambakan. Namun, kemampuan paling terkenal dan kontroversialnya adalah ia dapat membuat orang, baik pria maupun wanita, menanggalkan pakaian sesuai kehendaknya. Sitri tidak menciptakan perasaan mendalam atau ikatan spiritual. Dia bekerja murni dengan gairah yang liar dan tak terkendali. Dia dipanggil untuk menarik perhatian orang yang didambakan, atau untuk menyalakan kembali api yang meredup dalam suatu hubungan. Namun, bermain-main dengan kekuatan yang begitu dahsyat dan buta seperti nafsu selalu berbahaya. Sitri akan memberikan apa yang diminta, tetapi dia tidak bertanggung jawab atas konsekuensi yang mungkin ditimbulkan oleh gairah yang tak terkendali itu. Roh ke-13 adalah Raja Beleth, yang perkasa dan menakutkan. Dia dianggap sebagai salah satu iblis yang paling berbahaya untuk dipanggil, dan grimoire secara eksplisit memberikan peringatan khusus saat berurusan dengannya. Ia memimpin 85 legiun. Kedatangannya selalu disertai dengan gejolak amarah dan kemurkaan. Ia menunggangi kuda pucat, dan di hadapannya, suara terompet dan alat musik lainnya membahana. Untuk mengendalikan kemarahannya, pemanggil harus menunjukkan keberanian yang luar biasa dan menggunakan benda-benda ritual khusus. Jika sang magus menunjukkan rasa takut, dia sudah pasti tamat. Namun, jika ia berhasil menaklukkan Beleth, ia akan mendapatkan akses ke sumber kekuatan utamanya. Dan kekuatan itu adalah cinta. Beleth mampu membangkitkan cinta dalam segala manifestasinya, baik itu antara pria dan wanita, maupun hubungan sesama jenis. Ia adalah penguasa absolut dari perasaan tersebut. Namun, sama seperti sifat aslinya, cinta yang dianugerahkan oleh Beleth bisa menjadi liar, membakar habis, dan menghancurkan. Memanggil Beleth adalah pertaruhan yang sangat besar, yang berpotensi mendatangkan kebahagiaan tertinggi sekaligus tragedi terburuk. Roh ke-14 adalah Marquis yang agresif dan suka perang, Lerai, yang juga dikenal sebagai Leraj. Dia memimpin 30 legiun. Wujudnya adalah seorang pemanah yang mengenakan pakaian hijau, lengkap dengan busur dan tabung anak panah. Bidang kekuasaannya meliputi konflik, pertempuran, dan segala sesuatu yang berkaitan erat dengan hal-hal tersebut. Leraye memiliki kemampuan untuk memicu pecahnya pertempuran besar dan peperangan. Dia memastikan bahwa luka-luka yang disebabkan oleh panah dalam pertempuran akan membusuk dan tidak akan pernah bisa disembuhkan.
Inilah iblis perang dalam wujudnya yang paling kejam dan kotor. Leraye tidak menawarkan kemenangan atau kemuliaan. Sebaliknya, yang dia bawa hanyalah rasa sakit, penderitaan, dan kekacauan pertempuran. Dia dipanggil oleh mereka yang mendambakan balas dendam, atau yang ingin menabur benih-benih perselisihan di antara musuh-musuh mereka. Leraye adalah perwujudan sempurna dari agresi militer dan segala akibat buruk yang ditimbulkannya. Ketika berurusan dengannya, Anda harus memahami bahwa Anda sedang bekerja dengan kekuatan yang hanya membawa kehancuran total. Dia tidak akan membantu Anda memenangkan perang secara jujur atau terhormat, namun dia dengan senang hati akan memastikan peperangan itu menjadi seberdarah dan semenyakitkan mungkin bagi lawan-lawan Anda. Roh yang ke-15, Adipati Eligos, digambarkan sebagai sosok prajurit bangsawan dan ahli strategi. Ia memimpin 60 legiun dan muncul dalam wujud seorang satria tampan yang membawa tombak, panji-panji, serta seekor ular di tangannya. Kemampuannya menjadikannya pelindung yang ideal bagi para panglima perang dan politisi. Pertama, Eligos memiliki keahlian menemukan hal-hal tersembunyi dan mengetahui segalanya tentang masa depan, terutama yang berkaitan dengan peperangan. Ia dapat meramalkan hasil pertempuran, mengungkap strategi musuh, dan bagaimana para prajurit akan bergerak. Kedua, dan ini yang paling krusial, ia dianugerahi kemampuan untuk membangkitkan cinta dan perkenanan dari para bangsawan, raja, dan tokoh-tokoh penting lainnya. Jika Anda perlu mendapatkan restu dari atasan, investor, atau orang yang berpengaruh, Eligos adalah penolong Anda. Ia adalah iblis yang membuka pintu gerbang menuju strata sosial tertinggi dan memberikan kesuksesan dalam urusan militer dan politik. Berbeda dengan Leraye yang membawa kekacauan, Eligos justru menganugerahkan kebijaksanaan dan karisma untuk meraih kemenangan. Roh ke-16 adalah Adipati Zepar. Dia adalah iblis lain yang wilayah kekuasaannya adalah urusan cinta, namun dengan nuansa yang sangat gelap dan mengerikan. Dia memimpin 26 legiun dan biasanya menampakkan diri sebagai seorang prajurit yang mengenakan zirah merah. Tugas utama Zepar adalah membuat wanita jatuh cinta pada pria dan mempersatukan mereka. Dia mampu membakar gairah yang tak tertahankan di dalam diri seorang wanita terhadap pria tertentu. Akan tetapi, kemampuan ini memiliki sisi kelam yang menakutkan. Jika pemanggilnya menginginkan, Zepar dapat membuat wanita yang dicintai tersebut menjadi mandul. Hal ini menjadikannya roh yang tidak hanya melambangkan hasrat, tetapi juga kutukan. Dia bisa memberikan cinta, namun pada saat yang sama, dia mengambil kemampuan untuk melanjutkan keturunan. Zepar adalah simbol dari cinta yang egois dan posesif, yang berusaha menguasai objek hasratnya sepenuhnya, bahkan dengan mengorbankan masa depan orang tersebut. Dia dipanggil oleh mereka yang rela melakukan apapun demi kepemilikan, tanpa memikirkan konsekuensi dari hasrat mereka. Ini adalah jalan yang sangat berbahaya, karena cinta yang dibangun di atas fondasi semacam itu jarang berakhir bahagia. Botis, roh ke-17, menyandang dua gelar sekaligus, Presiden dan Earl, Pangeran. Ia mengendalikan 60 legiun. Penampakannya dimulai sebagai seekor ular berbisa yang sangat menakutkan. Setelah diperintah, ia akan berubah wujud menjadi manusia, lengkap dengan gigi besar, 2 tanduk, dan pedang tajam yang ia genggam. Botis dikenal sebagai informan universal, sekaligus seorang diplomat. Sama seperti roh-roh berpangkat tinggi lainnya, ia mengetahui segala hal tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan mampu menjawab setiap pertanyaan. Namun, keistimewaan uniknya terletak pada kemampuannya mendamaikan kawan dan lawan. Jika Amon dan Gusian mencapai hal ini dengan memanipulasi emosi, Botis tampaknya beroperasi melalui pengetahuan sejati. Ia dapat menunjukkan kebenaran kepada kedua belah pihak yang bertikai, kebenaran yang akan membantu mereka mencapai kesepahaman dan mengakhiri permusuhan. Pedang di tangannya melambangkan kemampuannya untuk memotong simpul-simpul kesalahpahaman dan kebohongan. Botis adalah penasihat bijak yang mampu menerangi situasi serumit apapun dan membawa kedamaian ke tempat yang sebelumnya dipenuhi konflik. Roh ke-18 adalah Duke Bethin, atau dikenal juga sebagai Martim. Ia memimpin 30 legiun pasukan. Penampilannya sungguh mencolok. Ia digambarkan sebagai pria kuat dengan ekor ular, menunggangi seekor kuda pucat. Bethin adalah penguasa perjalanan dan ahli dalam urusan alam. Kemampuan utamanya adalah pengetahuan mendalam tentang semua permata berharga dan khasiat tumbuhan obat.
Ia mampu mengajarkan pemanggilnya untuk menguasai geologi dan botani hingga tingkat tertinggi. Namun sifatnya yang paling mengesankan adalah kemampuannya melakukan teleportasi seketika. Batin bisa memindahkan siapapun dari satu negara ke negara lain dalam sekejap mata. Bayangkan potensi besar yang ditawarkan oleh karunia semacam ini. Hal ini menjadikannya pelindung para pelancong, penjelajah, dan siapapun yang ingin melintasi batas-batas wilayah tanpa hambatan apapun. Batin adalah roh yang menghapus jarak dan membuka akses ke misteri inti bumi itu sendiri. Ia dipanggil untuk mendapatkan pengetahuan tentang alam, atau untuk memohon agar bisa berada di tempat yang diinginkan dalam satu tarikan napas saja. Roh ke-19 adalah Adipati Agung Salos, atau dikenal juga sebagai Zaleos. Berbeda dengan sebagian besar rekannya yang bersifat agresif atau militeristik, Salos digambarkan sebagai roh yang berwatak damai. Ia memimpin 30 legion dan muncul dalam wujud seorang prajurit gagah berani, mengenakan mahkota kadipaten, sambil menunggangi seekor buaya. Tugas utamanya, dan yang paling penting, hanyalah satu, membangkitkan cinta. Grimoire tersebut secara khusus menekankan bahwa ia membangkitkan cinta antara wanita dan pria, dan sebaliknya. Berbeda dengan Sitri yang hanya memicu hawa nafsu, atau Beleth yang cintanya penuh gairah yang membara, Salos menganugerahkan perasaan yang jauh lebih tenang dan harmonis. Ia tidak memaksa atau mengikat, melainkan lebih berfungsi menciptakan kondisi yang subur bagi tumbuhnya rasa suka dan kasih sayang timbal balik. Sifatnya yang damai menyiratkan bahwa cinta yang ia hadirkan bersifat lebih terang dan konstruktif, alih-alih merusak atau destruktif. Salos dipanggil oleh mereka yang mendambakan bukan sekadar gairah, melainkan hubungan sejati yang timbal balik dan harmonis, yang didasari oleh kasih sayang dan rasa hormat yang mendalam. Kita tutup daftar 20 hari ini dengan roh Goetia yang ke-20, Sang Raja Agung Purson, atau yang dikenal juga sebagai Kurson. Ia memimpin 22 legiun, yang sebagian berasal dari Ordo Takhta, Thrones, dan sebagian lagi dari Ordo Malaikat. Penampakannya berupa pria berwajah singa, menunggangi seekor beruang, dan menggenggam ular berbisa di tangannya. Sebelum kemunculannya, suara-suara terompet akan terdengar. Purson adalah penjaga rahasia dan harta karun. Ia mengetahui segala hal yang tersembunyi, dan mampu menunjukkan di mana letak pusaka atau harta karun disembunyikan. Layaknya raja-raja lain, ia dapat melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ia bisa menjawab pertanyaan apapun mengenai penciptaan alam semesta, misteri ilahi, dan materi esoteris lainnya. Selain itu, ia juga dapat menganugerahkan roh-roh pembantu yang baik. Purson adalah gudang pengetahuan yang sangat mendalam. Ia dipanggil bukan demi kekuasaan duniawi atau urusan cinta, melainkan demi memahami misteri agung alam semesta dan menemukan kekayaan tersembunyi, baik yang bersifat materi maupun spiritual. Sifatnya yang dualistis, perpaduan antara malaikat dan iblis, mengisyaratkan bahwa pengetahuan yang ia berikan berada di batas antara cahaya dan kegelapan. Baru saja kita menjelajahi sebagian kecil dari panteon yang menakjubkan sekaligus menyeramkan ini. 72 iblis Goetia bukan sekadar daftar nama dari kitab kuno. Mereka adalah sebuah dunia utuh yang merefleksikan hasrat, ketakutan, dan ambisi manusia. Seperti yang kita lihat, spesialisasi mereka mencakup hampir semua aspek kehidupan, mulai dari mencari harta karun yang hilang, mendapatkan cinta, menguasai ilmu pengetahuan tersulit, hingga menyebabkan kehancuran. Setiap dari mereka, dari Raja Paimon yang perkasa hingga Adipati Valvor yang licik, mewakili kekuatan yang, menurut Grimoire, kitab sihir, dapat diajak bernegosiasi. Namun, harga dari perjanjian semacam itu selalu tersimpan dalam kerahasiaan. Ars Goetia meninggalkan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban. Apakah entitas-entitas ini benar-benar penghuni dunia lain? Atau, apakah mereka hanyalah archetype, deskripsi metaforis dari kekuatan tersembunyi dalam alam bawah sadar kita sendiri? Jawabannya tidak tunggal, dan justru misteri inilah yang membuat Grimoire ini begitu memikat selama berabad-abad. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda tertarik untuk menyelami dunia demonologi, pastikan Anda subscribe ke kanal ini, berikan like, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan episode terbaru. Nah, sekarang giliran saya bertanya kepada Anda. Iblis Goetia mana yang menurut Anda paling menarik atau bahkan paling menyeramkan? Dan jika Anda bisa mengajukan satu pertanyaan kepada salah satu dari mereka,
Kepada siapa Anda akan bertanya dan apa pertanyaannya? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Saya sangat antusias membacanya.